Nah, makin di dalam solat nike juga selanjutnya bahwa nampaklah karakter manusia panjang Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lebih jamak-jamak di dalam sembahyang ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Arak dengan aku diriin tarekat, hakikat, makrifat lagu ndin wah kepenggitan jelo Jumat. Nah, jangan pelunggum sadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna daqal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, jamaah pengajian yang tiang cintai, alhamdulillah pada minggu yang lalu sampun tiang sampaikan masalah rukun qauli, fi'li maupun qauli, qalbi, qauli dan fi'li. Nah, makin di dalam solat nike juga selanjutnya bahwa nampaklah karakter manusia panjang Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lebih atas malik, di dalam sembahyang nikelah Allah Subhanahu wa taala ajarin tiang pelonggom sami agar mengenal diri. Arak doang ili sembahyang. Atau bahasa lebih jamak-jamak, di dalam sembahyang ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Arak dengan aku diriin tarekat, hakikat, makrifat lagu ndin wah kepenggitan jelo Jumat. Nah, jangan pelunggum sadu. Gulak-gulak nek pelunggum. Nggih? Gulak-gulak nek ide, nggih? Cerita diri. Orang yang sampai makrifat malu dia menceritakan dirinya. Lamun wah ceritaan diri ciri tanda wah niku. Atau pelonggoh misalnya tatkala belajar dalam ilmu tarekat ndik perlu bercerita. Kenapa? Kafa billahi waliyan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Ya, kenan kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Kalau Allah sudah wikan, Allah tahu pelonggoh hebat, nyerang tak tahu si mami tuan muhsinin. Untuk apa pelunggum ceritakan kepada orang? Berarti ada udang di balik batu. Mencari sanjungan lah, mencari kaum lah, mencari pengikut lah, dan lain sebagainya. Kecuali min bab tahaddus bi ni'matillah. Silahkan, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada yang pelonggom sebagai orang beriman, fahaddits, ceritakan. Lagu undang bilang ngebuk tak bercerita. Tu tak nambah bercerita tentang wah berguru ilmu tarekat. Tu tahu zikir menceritakan dirinya wah hakikat makrifat ajaknya. Nggih, ndak jangan tertipu. Sewaktu-waktulah kita
tiang pelunggum ceritakan nikmat Allah yang ada pada diri kita dengan rasa hati penuh yang namanya tawaduk, rendah diri, bukan dibarengi dengan kesombongan, bukan dibarengi dengan tafahur untuk bermegah-megah atau mengharapkan sanjungan lekan manusia panjang Allah Subhanahu wa ta'ala. Idfan nafsaka fil ardil khumuli. Idfan nafsaka, sebut diri dia bila perlu pi ardil khumuli, itu dasar bumi sak pitu. Ye entar sebut diri. Maknanya napi adik sendak narak dengan tahu. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Itu ajaran daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, penganut tarekat Saziliyah. Idfan nafsaka, sebut diri. Makanya dalam ilmu tarekat pelungguh diajarkan kuburan yang hakiki adalah jasad kita. Ndek kuburan tanahnya, yang kuburan secara syariat. Kuburan syariat yaitu pelungguh makamkan, pelungguh solatkan, pelungguh kapankan, pelungguh tanam, tukak dia. Tetapi jasad raga pelungguh adalah kuburan. Apa yang pelungguh kuburkan? Kuburkan kebaikan pelungguh, kuburkan keburukan tiang pelungguh. Keburukan ni kesataun Allah, kebaikan juga yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad ni ke jari kuburan. Jasad pelungguh dikubur dibawa Jepun, lagu kelengean termasih nikman milu tekuburan, masih tengat si semeton jari. Kan orang ini nggih. Nah, makanya jasad juga hakikatnya kuburan. Napi yang kita kuburkan apa kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan sak tegawe isi rohani teniki. Kan yang berbuat jahat, yang berbuat keji, yang berbuat mungkar kan selalu bermula dari hati. Jasad pelungguh, tangan pelungguh bisa nipu, ucapan bisa ngakalan, selalu bermula dari sang hati. Kuburkan semuanya nike di dalam jasad yang pelungguh sami, nike sebagai realisasi kafabillahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya bahwa di dalam solat nikah semua lengkap syariatnya, tarekatnya, mengenal diri dan mengenal Allah, semua lengkap ada di dalam solat. Pelungguh disuruh berdiri tatkala solat, nikalah caranya Allah mengajarkan hambanya panjaknya agar dia tahu bahwa jasmaninya dibuat dari unsur api. Berembih sifat api Bapak Ibu, nganjang api. Ndara api ninduk pelung. Ndara api jo bawa, mesti yang namanya api selalu ke atas. Napi buktinya jasad pelungguh panas anget sila. Lamun nyet ninggal dunia tuh sila. Coba pelungguh sentuh almarhum almarhumah, dingin dia, jerak anget. Tiang pelungguh yang masih hidup masih ada unsur api, berarti pelungguh napi anget badan nike. Sifat api berdiri, tiang pelungguh diingatkan oleh Allah melalui salat nike. Pelungguh diwajibkan berdiri yang merupakan rukun fi'li. Adik dah kembe, adik tetap ingat bahwa jasad raga jasmani tiang pelungguh dari unsur api. Kan orang ini
Nah, unsur api ni ke juga menggambarkan karakter manusia, sifat-sifat manusia panjang Allah Ta'ala secara lebawun dunia. Arak sifat api, melin sili-sili doang. Arak sifat angin, bagaimana sifat angin? Ada membawa kedamaian, lemah, lembut, yang namanya angin. Ngenoi dah manusia. Sahabat siapa? Sahabat Umar Ibnul Khattab. Masya Allah, beringas dia. Pokok salah dengan melin goro kendoang si pedang. Sifat Sayyidina Umar. Pelungguh-pelungguh juga demikian. Bija-bija pelungguh, keluarga tetangga pelungguh juga mesti ada seperti ini ke. Lalang semendak melin sili, melin gadak. Silahkan kita manfaatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tak terkadu. Saya sandik melek ketik berjumat, ya suruh lalu petak. Kan ngono. Saya sandik pacu, ya coba suruh nasihati. Nah, jadi Sayyidina Umar keras, beringas, Masya Allah, tapi menjadi khalifah dengan sebab keberingasannya, ketabahannya, kesangarannya. Nikah para sahabat, bahkan para kafir Quraisy pun tunduk kepada Sayyidina Umar. Sebab keberingasan beliau, alhamdulillah, banyak para kafir Quraisy masuk Islam, menjadi orang beriman. Karena Sayyidina Umar tertakut isi dengan kafir Quraisy. Lamun teh selapuk bongo doang jauli. Terduga tersilap. Harus ada yang bersifat seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ibu-ibu, sebinian pelungguh bongo, sebinian pelungguh lemah lembut, pelungguh sajari mama endak bongoh lemah lembut, berembe nasib anak. Ndek mele lalu sekolah au ke nasib me ante. Kita yang menjadi laki peleset semen sila. Harus keras, harus tegas, ndak selaput mar angin. Atau sebaliknya, bapaknya lemah lembut, angin, sifat angin, pelungguh ibu-ibu harus sifat api. Telata tersadik kepeng, omehan selakian. Maka dua sadik kepeng jelo nengke ini. Buat apa sih apa sih pakai sekolah anak dan lalu nambah tu, lalu neraktor, lalu buruh pita rezeki. Harik yadaka turzaq. Selama engkau gerakkan tanganmu, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak manuk saya sawah nganya manuk yang masih sanawiyah, masih sana apa SD kira tanya manuk pasien lebaran, ya bun terjualkan kan arasit beli tangkung lebaran, cari laik ni ke gini. Pas yang ketama sekolah baru lalu terbelian tangkung ngono. Cari lama-lama, lebih jari makin tak pernah mengalami masanya peluru. Manuk masa Allah piren tan nganak manuk, selusin tan nganak manuk. Paling sekeji anak manuk, setengah lusin ibu-ibu 6 anak manuk. Tapi manuk tak pernah penang dengan rezeki. Padahal manuk tidak diwarisi bangket. Arak tuarisin bangket leh balik sina ndak ada yang namanya manuk. Tapi tanggungannya 12, tanggungannya 6, tapi tidak pernah penang. Apa rahasianya? Pertama adalah as-subhatu tamna'ur rizqo. Manuk nike selalu bangun pagi sebelum subuh. Bilang kelem menunas tipa Allah kukur geluk ini nak kaji Allah Ta'ala darak kaji tadi yang kebangkat seina amak kaji ican kaji rezeki ya Allah. Itulah saudara manuk. Jemaah yunah menah ya ngaih ngeno manuk noto kenyang dia. Makanya harik yadaka turzak. Selama tiang pelungguh menggerakkan tangan, mau mencari, mau berupaya, mau berusaha, turzak gendet sadik doang isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah kita kembali bahwa di dalam solat nike tergambar karakter-karakter, sifat-sifat
manusia panjak Allah Ta'ala saralik bawun dunia, ranjang sifat api, ruku sifat angin, arak keras, arak lembut. Suami pelonggoh lembut, pelonggohlah sebagai ibu-ibu keras, tegas. Nggih, lamun teh selapu teh jari angin, ngombe nasib dijajarin pelonggoh nggih. Nah, dari itulah makanya dari salat nike Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tiang pelonggoh sami. Ngeno endah bapak ibu misal ada tetangga pelonggoh bicaranya terkadang agak kasar, bicaranya terkadang agak keras, sulisilah kita sama-sama saling memaklumi. Memang ngeno ya tak tejak isi Allah, arak nina, arak mama, arak pacu, arak dek pacu, ada yang keras, ada yang lembut. Memang ia sifat, ia tak tepiak isi Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh yang keras, pelungguh yang tegas. Ada keluarga pelungguh kaya angin lembut, dia ndak pelungguh lah bangga ante ini, ndak paran batur bangga. Memang seperti itulah settingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selanjutnya bersifat air. Manusia panjak Allah Subhanahu wa taala bersifat air, selalu ngalir nggih doa. Searan air wah sila ngeleh. Ndik tersetop, ndik mentelah searan air. Ngalir dia nggih. Gotong royong lema aru nggih. Ini tahu kan ndik? Iya londo, iya bu. Iya bu, semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Keras, tegas, bagus. Yang lembut, bagus. Londo, ngalir kala air pun juga bagus. Kan waranike. Barulah ada sifat tanah. Yang sifat tanah adalah orang yang tawadu, rendah di diri. Kayak tanah sila. Tanah pelunggum injak. Tanah tanah pelunggum injak. Tanah pelunggum kencingi, lagu dinwah balas dendam saran tanah niki. Ia tawaduk tanah. Gila baik sila. Tawaduk. Ada jamaah seperti niki. Ada keluarga seperti niki. Diolok, dicaci, dimaki, sabar, luar biasa. Nah, semuanya niki ada pada diri tiang pelunggum sami masing-masing melalui isyarat yang ada di dalam salat niki sebagai bukti, sebagai gambaran bahwa karakter-karakter, tipe-tipe, sifat-sifat manusia panjang Allah Ta'ala secara alik bawun dunia kurang lebih seperti ini kegambarannya. Demikian juga melalui salat 5 waktu, dari berdirinya, dari rukunya, dari sujudnya sampai tahiyatnya, hakikatnya ia caren Allah ajak tiang pelungguh bertarekat. Nggih? Pelungguh disuruh berdiri, apa artinya? Agar pelungguh ingat bahwa jasad pelungguh ada unsur api. Pelungguh disuruh ruku agar pelungguh ingat bahwa di dalam jasad pelungguh ada unsur angin. Pelungguh dari berdiri terus kepala pelungguh jatuh ke bawah ke tanah kayak air. Nike carian Allah peringat tiang pelungguh sami adet ingat pada jasad tiang pelungguh ada unsur air. Barulah duduk tahiyat antara dua sujud maupun duduk tahiyat. Duduk nike adalah sifat tanah. Allah mengingatkan melalui salat 5 waktu nike agar pelunggum ingat bahwa di jasad raga pelunggum ada unsur tanah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala pelunggum di dalam salat ada pelunggum diajarkan yang namanya rukun qalbi, sategawe isi ati. Maknanya napi agar pelungguh sami pelungguh tiang tatkala sembahyang adik nendak sak sembahyang zahir tedoang, adik sandak sembahyang awak tedoang, lagu atin endah adik milu sembahyang, adik milu menyembah mengingat gawe perintah-perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah yang diajarkan, itulah yang namanya tarekat nike. Adin atin tenu milu begawean, awak tebegawean, atin temilu begawean, berarti pelunggum tiang sudah menunaikan syariatnya, sudah menunaikan juga tarekatnya. Harus kedua tegawe, besyariat doang, pekeh doang, tarekat tidak, tasawuf tidak, itulah namanya orang fasik. Kata siapa? Imam Daril Hijrah Malik bin Anas rahimahullah. Sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Nabi Basen Imam Malik, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Saya sak berajah, saya sak gawe ibadah secara syariat doang, secara pekeh doang, faqad tafassaqa, iaran dengan fasik. Awak milik atas sejadah, awak milik dalam masjid, lagu atin jandik milik dalam masjid tu ton kemadian tu bangkat tu lek pawon ton kemadian mbeh aga aneng keliaran. Itu namanya orang fasik. Bekenan fasik yaitu adalah al-khariju anit ta'ah, dengan saksugul leman ketaatan. Awak doang gawe ibadah, lagu atin dik milu gawe ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bahasan pelunggum lain dua lain dalam. Nggih dua lagu dalam mendik. Fasik, munafik bahasa tiang pelunggum sana. Nah makanya demikian juga sebaliknya, wa man tasawwafa bila tafaqquhin, sai sak gawe ibadah, sai sak berajah, hanya ilmu tasawuf, hanya ilmu tarekat, tapi dia tinggalkan syariat, dia tinggalkan fikih, faqad tazandaqu, ya teparan aran dengan zindiq, ruan doang Islam, lagu ndik gawe pegawean dengan Islam sepeleng. Zindik namanya, hatinya berpuasa, lagu beweh nganget. Hatinya berjumat, lagu awak kemadean kait lek bangkat kancil traktor. Aten sembahyang ingat Allah, lagu awak masih tu lek pawon. Zindik aranik. Terus bagaimana? Wa man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sai sak gawe syariat, sai sak gawe tarekat, pelajari fikih, pelajari tasawuf, gawe ibadah kadu zahir, gawe perintah Allah endah kadu batin, faqad tahaqqaqa. Itulah yang sejatinya. Yesa sengke ni ke jamaah. Gawe ibadah kadu zahiriah, alhamdulillah kita lulus. Pelunggum Jumatan lulus, alhamdulillah. Salat 5 waktu lulus, alhamdulillah. Lagu sebatas kadu awak. Dek teman mampu selaku temampu untuk beribadah menggunakan rohani, menggunakan batin tiang pelunggum sami. Makanya di dalam salat ada namanya rukun qalbi. Rukun sembahyang nike arak sak tegawe isi hati. Misalnya mungkin tatkala pelunggum iktidal, sami Allahu liman hamidah, atau tatkala pelunggum ruku, Allahu akbar, awak pelunggum meruku, awak pelunggum iktidal, tapi hati pelunggum bukan berniat bertujuan untuk ruku, tapi tujuan pelunggum milik pendok dengan cara likmudi, batal. Nah, solat syariat batal. Kenapa?
karena kolbi rohani ateangan pelonggong bukan untuk tunaikan rukun fi'li, bukan niat tujuan pelonggong untuk ruku. Lagu melip pendok sailik mudi tu sehingga kepengen nurunan ni batal sembahyang pelonggong. Ngeno endah tatkala i'tidal, ngeno endah tatkala takbiratul ihram, pokoknya semuanya sila. Ngeno endah tatkala bacaan arak getok Assalamualaikum tuan mak mbek tahu dah ni you ni dengar dek dua pelonggong membaca apa misalnya Quran atau takbir Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah, atau pelonggong baca Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bacaan yang pelonggong baca bukan berniat, bukan bertujuan untuk tunaikan rukun qauli, tapi niat pelonggong badak dengan syarat elek dua agar nan tahu pelonggong nyeke sembahyang, batal sembahyang. Batal ni ke? Sami Allahu liman hamidah, engkah bersalam dengan syarat dua. Tapi pelonggong apa niat baru, apa ni batin te? Batin tenu adalah badak dengan syarat elek dua agar tahu bahawa pelonggong nyeke sembahyang, batal sembahyang pelonggong. Nah, itulah makanya haruslah dikawinkan, dibarengi, tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan tarekat. Nin bau terpisahan pekeh kanca tasawuf nike, nin bau terpisahan tatkala gawe ibadah adik milu awak zahiriyah, adik milu endah batiniyah tiang pelonggong sami. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikilah isyarat-isyarat, makna-makna yang ada di dalam salat nike yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik tegawean baik secara syariatnya maupun secara tarekatnya. Yang latifatul, yang rukun qalbi niat nikah adalah tidak hanya sebatas aku sembahyang fardu isya 4 rakaat turut imam karena Allah. Ngenu endah le bacaan-bacaan. Ngenu juga berlaku di rukun qauli. Ngenu juga berlaku di rukun fi'li, seperti yang tiang gambarkan tadi. Pelonggong membaca bacaan harus qalbi, aten pelonggong bertujuan berniat untuk tunaikan rukun qauli. Ngeno endah tatkala rukun fi'li yang berupa pegawaian, ruku niat untuk ruku, i'tidal niat untuk i'tidal, salam niat untuk salam. Rukun qauli maupun rukun fi'li tidak bisa dipisahkan dengan rukun qalbi. Nah, gawe saibadah kadu atin batiniyah rohani samilu gawe ibadah, itulah ibadah atau salat secara tarekatnya seperti ini ke. Tapi ingat, ndak pisahan. Makanya pelonggong jangan heran, lu dengan yang milih sembahyang, dia milih ketik berjumat cukup atin. Memang begitu diajarkan di dalam tarekat bahwa sak sembahyang no ate, makna adalah ate temilun sembahyang dan awak terdoang sembahyang. Salah dia artikan, akhirnya ngelalu dia ngelalu nyari. Kenapa? Karena dia pisahkan antara syariat dengan tarekat. Salah tanpa hamil, akhir ngelalu. Aro sembahyang ruku sujud tenojak, sembahyang sak nuntang nongkek no loke ngenu. Apa kena loke? Itulah secara syariat. Kan sudah tiang sampaikan pada minggu yang lalu. Syariat itu loke, tarekat itu isi, hakikat itu rasa.
Ini duren. Duren kan arak rasa. Hakikat. Bila kata rasa, ya isi. Isi itu tarekat. Rasa kanca isi, baru ada rasa, harus ada isi. Rasa kanca isi baru narak, harus narak lokeng. Lokeng simpan isi. Lokeng kanca isi, simpan rasa. Nah, ngena bahasa maulah lokeng nggih. Syariat dan bau terpisah kanca tarekat. Syariat tarekat yang mengantarkan kepada hakikat. Kalau sudah syariatnya, sudah tarekatnya, tahu rasa hakikatnya, itulah namanya makrifat. Berarti tahu dek rasa, tahu dek isi, tahu dek lokeng. Jangan perlu pisahkan melin rasa doang. Ini arak rasa, namun darat terasa. Tak bisa merasa duren, namun darat isin duren. Dan duren darat dengan melin rasa, namun darat lokeng. Tidak bisa dipisahkan antara yang empat ni ke jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah makanya melalui sembahyang 5 waktu, Masya Allah lengkap dalam segala hal ni ke adik ni terbau gawe. Gih, pelungguh berwudu, ndak awak terdoang wudu, lagu aten termilu, berhajat, bertujuan, paling kurang enget nyengkeun tu wudu, nyengkeun degawe perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala pelungguh mendemak air, saya pia air, Allah ingat atin tujuan Allah. Pelungguh membasuh mua, saya perintah terbesok mua, tuan guru, Allah ingat atin tipa Allah. Pelungguh membasuh uma sampai besok nain, selaku nikah sak perintah tiang pelungguh Allah. Berarti pelungguh sudah wudu secara syariatnya maupun tarekatnya. Kan harap nikah je masalah. Lagu memang berat memang. Ya, bukti yang matur lulus kita secara syariatnya. Lulus secara syariat, alhamdulillah, tinggal taek kelas. Dalam segala perintah Allah, adik berusaha sak gawe nikah zahiriyah maupun batiniyah tiang pelunggum sami. Pelunggum puasa ingat lapah searang puasa, lagu sabar perintah Allah. Saya harap dengan besuh puasa kira-kira harap dengan besuh puasa desida Nabi doang lapar, desida Nabi endah. Sahabat-sahabat pun lapar endah dia. Apalagi kelas tiang pelunggum sami enggak lain angan ke apa si kebuka baru. Apa? Pada satu waktu Sayyidina Umar Ibnul Khattab kelaparan. Wah, 2-3 jelun darat rezeki tama bapak ini. Sehingga Sayyidina Umar mau minta sisa-sisa makanan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang nara sisa-sisa kurma, sisa-sisa roti lek gedeng di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Umar malu untuk menceritakan dirinya buik beras. Malu Sayyidina Umar menceritakan darak kurma, darak makanan, elek bahlin. Malu Sayyidina Umar untuk berlapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir ngumbe angkun Sayyidina Umar Ibnul Khattab batu jauh, batu bedang. Bun polok lek tianan, lek bosan. Lapah lalu. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah. Bersalam tipak desida Nabi. Apa yang Sayyidina Umar lihat? Ternyata lek tian elek bosang Sayyidi desida Nabi bukan batunya satu tapi telu. Kanan saya, kiri saya, tengah saya. Oh, berarti Rasulullah lebih lapah kanca kaji. Bunolek kemaluan keliluan. Lapar juga dia bapak. Tak ada para nabi ni besuh-besuh diri ni gawe. Lapar juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena makrifatnya hakul makrifat, sadar paham bahwa puasa perintah Allah,
din semel ngeluh. Apalagi kelas yang belum darat dengan dek lapar berpuasa sila. Lagu atin ingat, kendalikan bahwa ini adalah perintah lekan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tiang air puasa karena makin bulan Muharram dan berusaha hendak terbaik lek bulan Muharram tidak tunaikan yang namanya puasa. Abdalus siyami ba'da Ramadan, puasa paling abdal, paling mulia setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan adalah puasa di Syahrullahil Muharram. Puasa sunat elek bulan Muharram. Man shoma yauman minal muharrami falahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Ini hadis lain terjelasan. Sai puasa sejelo di bulan Muharram, sak sejelo pada pahalan kanca 30 hari, kanca sebulan. Lagu musim mako nangke dia. Musim terlalu bergebuh. Musim terabuk rabuk mako. Jadi sehingga ya bagus dan tepat alasan tiang pelungguh untuk tinggalan puasa. Kajelah tepi alasan. Sarap dek mele wahai jelas alasan. Dengan dek mele arah. Lagu lamun dengan mele tanpa alasan. Tergantung mahabbahnya, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah tiang sampaikan pada bulan-bulan yang lalu. Berembe kesenang, berembe kebahagiaan tiang pelungguh sebenarnya hakikatnya terperintah si Nabi. Pelungguh terperintah si Pak Jokowi doang, Masya Allah, bangga, cemoh, bahagia luar biasa. Bu ni ke Nabi perintah ini tendek milik. Berarti apanya bermasalah? Iman. Apanya yang bermasalah? Keyakinan. Apanya yang perlu diperbaiki? Hatiangan, pikiran, karena terganggu mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pelonggoh isi kangen televisi dekat sakit kawan teruras periapan bija isi sakangan. Pelonggoh-pelonggoh bapak-bapak kawan berjelo lek tengah mako. Apa sebab? Karena cinta kepada bija jari saat masih sekolah. Isi kangen. Itu yang namanya mahabbah. Itulah yang namanya cinta. Andaikan tiang pelungguh cinta mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia semel alasan tak kena ia bergebuh kah? Musim mako kah? Syarat nek mele wah berbagai macam alasan. Nah, dari itulah makanya kita berusaha, kita berazam, kita berniat, kita bertekad bahwa di bulan Muharram nikah adik terbau baik gawe puasa sunat, paling kurang puasa sunat bulan Muharram nikah nanti pada hari Asyura. Piran tahun hari Asyura jari nikah bisa-bisa jadi jelo rebo jadinya. Menurut penglihatan bulan Senin tahun tanggal saya ini. Yang pelunggum Ahad. Kanggo doang aneh bembe. Makanya paling abdol tante puasa lemak Senin, Selasa, Rebu. Alamat tendek gawe wah Senin, Selasa, Rebu nggih. Luwih lalu bahasa demahlik. Berarti bisa jadi Asyura nikah pada hari Rebu. Lamun Senin tanggal saya. Lagu lamun Ahad tanggal sai berarti Selasa tahun Asyura. Ayo pun paling aman Senin, Selasa, Rebu. Ya paling aman ini nggih. Paling aman terpuasa Senin, Selasa, Rebu. Abdul, tidak ada khilaf antara para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikilah perintah desida Nabi yang pelunggum sami usahakan lakukan di bulan Muharram nikah adik tegawe searan puasa sunat menu endah setelah Asyura lamun bau Tasu'a tanggal 9 Muharram
la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, sabda Nabi, asu ke nenek akak mudah-mudahan kalau Allah memberikan umur sampai ke bulan Muharram, saya akan puasa Tasu'a, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan di sini Nabi meninggal kurang lebih 19 hari setelah haji. Piran selesai searan haji, al-hajju Arafah. Lamunah selesai Arafah, selesai dengan haji 10, 11, 12. Tanggal 10 sampai 12 selesai haji. 19 setelah nikah ninggallah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tunaikan haji wada'nya. Berarti Nabi tidak sampai umurnya ke tanggal 9 Muharram. Nabi tidak sampai usianya ke hari Tasu'a. Itu namanya sunnah hammiyah. Sunnah ibadah yang Nabi inginkan tapi tidak kesampaian usianya. Namanya sunnah hammiyah. Satu contoh sunnah hammiyah hanyalah puasa Tasu'a. Kalau berbentuk ucapan namanya sunnah kauliyah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beristighfar, Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Namanya sunnah kauliyah. Tatkala Nabi salat membaca surat Al-Fatihah, sunnah kauliyah. Pokok selaku berbentuk ucapan dan bacaan namanya sunnah kauliyah. Nabi menggunakan sorban, Nabi menggunakan baju putih, jubah putih, Nabi menggunakan sal, ridak seperti nike, namanya sunnah fi'liyah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan tangan kanan, sunnah fi'liyah aran nike. Kalau berbentuk ucapan qauliyah, berbentuk perbuatan fi'liyah. Yang ketiga ada namanya sunnah takririyah, penetapan. Nabi tidak lakukan, tapi sahabat yang melakukan. Contohnya salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat qabliyah maghrib. Nabi tidak salat, sahabat-sahabat yang lain tidak salat, tapi ada satu sahabat salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi melihatnya, Nabi tidak melarang, Nabi tidak menganjurkan. Namanya takririyah, berarti memperbolehkan, menetapkan bahwa pegawaian nikah adalah boleh masuk dalam kategori sunnah. Jadi loik model sunnah nikah pelonggoh, jangan bergaya-bergaya. Oh ini bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi no loik darat dengan bau amalan selaku sunnah Nabi. Bergaya sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, terperiksa-periksa sekek senini. Ya? Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Darat pokok dengan bau gawe selaku sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Separuh bau tegawe. Terkadang kecopong teputik, sorban teputik, tangkung telore, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamar nikah terkadang dari ujung rambut sampai ujung kaki putih, pakai sorban, lengkap sunnahnya. Endek kadu cincin, berarti meninggalkan sunnah yang daharan nikah. Arak dong tak kurang terpokok. Pakai cincin lengkap, lagu endek kadu minyak wangi, meninggalkan sunnah Nabi. Atau menggunakan minyak wangi lengkap di jasadnya, lengkap pokoknya. Terkadang endek jauh siwa. Ya Allah, berat pokoknya Bapak Ibu. Makanya Imam Ibn Ruslan mengingatkan, Fa'mal walau bil usri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Paling sekejik 1/10 ta'amalan sunnah Nabi.
1/10 dari semua sunnah Nabi? Tidak. 1/10 dari ilmu pelunggung tentang sunnah Nabi. Misalnya solat sunat 10 yang pelunggung sami ketahui, tidak terbaik tinggalan mana-mana sai. Sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudhu, qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang istiharah, sembahyang tasbih, sembahyang taubat. 10 bun tahu. Bu sekek-sekek darat bun gawe. Nah, ini bermasalah ini. Mana-mana sai gak amalan. Lagu-lagu teh amalan selapun ya pelunggung ya Allah. Din bawi sih nggih. Ingat yang lanjutkan macam-macam sunnah pira baru 4, sunnah qauliyah, semua yang berbentuk ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang berbentuk perbuatan lekan desida Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga takririyah, penetapan. Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menganjurkan, tapi sukutnya Nabi, diamnya Nabi sebagai ikrar, sebagai takrir, penetapan bahwa perbuatan itu boleh kita lakukan. Barulah yang terakhir, yang keempat, sunnah hammiyah, cita-cita keinginan Nabi seperti puasa Tasu'a. Laula in baqitu ila qabilin la sumanna tasi'a. Jika umurku sampai ke bulan Muharram dan ke puasa 9 Muharram yang kita namakan Tasu'a. Lagunin bau umur desida Nabi. Paling kurang Tasu'a Asyura tiang pelunggung sami lakukan. De puasa Asyura yukaffiru dzunubal madiyah. Setahun sawah liwat dosa salah pelunggung tampunan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa Arafah berembek kelebihan 2 tahun tampunan. Setahun sawah liwat, setahun seakan datang di teman gawe dosa wah tampunan. Arak le sopok pengajian ngelalu no maulah tuan guru dek puasa Ramadan manok lemak jauh. Tak bisa seperti itu. Oh kanggok ketien kah ke lebih Jumat lemak jauh ni. 2 tahun tampunan dosa salah. Lamun derajin puasa, ramun terajin sembahyang, lamun tergawe kewajiban sak lain. Jangan hanya berpegang kepada satu hadis lalu kita tinggalkan Al-Quran. Saya perintah sembahyang, Al-Quran. Saya perintah berjumat, Al-Quran. Saya perintah searan puasa, Quran. Berzakat, Quran. Bukan tegawe puasa sunat Arafah lalu kita buang semua ayat, buang hadis-hadis yang lain. Bukan seperti ini ke maknanya. Lagu wahai sayyinika alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina syafiina maulana Muhammad abul qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadika salihin waj'alna min ulama'ikal aminin wa awliyaikal muqarrabin indaka ya rabbal alamin. Allahumma tikir qabana wa riqaba abaina ummahatina minan nar. Allahumma ij'alna min afar ibadika indaka hadhan wa nasiba fi kulli khairin taqsimu fi hadha sahrikal muharram sahril muharram bi rahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian demikian, terima kasih. Allahumma berikan hadiah dan sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.